Firaun aja berdoa pas mau Apa sih yang harus dipelajari gitu dalam Islam itu sebetulnya? Besok jadi males gitu baca Quran. komentar saya, Masya Allah gitu. Ngobras. Ngobrol bareng Ustaz. Kur, rapikan, amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah, kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz. Di mana kita akan membahas materi-materi yang menarik seputar Islam, kehidupan, dan tantangan akhir zaman. Arif Aldi, masih ingat Ngobras itu filosofinya diambil dari mana? Jadi ngobras itu teman-teman filosofinya tukang jahit. Yang pertama mengukur, kemudian merapikan, setelah jadi maka kita pakai. Betul. Nah, jadi kalau filosofi itu diambil dari tukang jahit, mengukur. Jadi mengukur itu kita punya maksud dan tujuan ya. Mengukur pendapat masyarakat sejauh mana pengetahuan tentang Islam, tentang iman, atau tentang akhir zaman seperti sekarang gitu ya. Yang kedua, merapikan barangkali pendapat kita gitu ya, atau sahabat filas kalian ada yang keliru, ada yang kurang sesuai dengan syariat. Iya, betul. Makanya nanti akan dirapikan oleh Ustadz atau diluruskan. Yang terakhir, kalau semua itu sudah bisa diluruskan, dirapikan, baru bisa kita amalkan. Betul, Ya, untuk diamalkan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir lagi Ustadz Herfi Iya, Firdaus alhamdulillah. yang akan nemenin kita ngobrol di sini. Iya, betul. Ngobrol bareng Ustadz. Nah, tema di jahit kedua. Iya, sekarang kita di jahit sudah kedua. jahit kedua. Ustadz, ini kita mau bahas tentang apa sih itu iman, apa itu Islam. Ya, hal-hal yang terdengar biasa mungkin ya, tapi barangkali kita mengeluarkan pendapat ternyata keliru Iya, gitu ya. ini menarik, berarti hal basic ya. Sebenarnya hal Kita basic ya. yang basic suka kelewat. Kita juga udah nanya-nanya Ustadz, seperti biasa kita nanya ke masyarakat. Pandangannya. Kalau mendengar kata Islam itu di benak mereka tuh apa gitu. Nanti mungkin bisa Ustadz bantu untuk menjelaskan. Ini Ustadz Boleh. videonya Ustadz. Sebuah agama untuk membenarkan jalan-jalan orang yang tersesat. Masya Allah. Menurut saya. Pendapatnya. Saya langsung ngebayangin tuh agama yang sangat harmonis dan agama yang menjunjung nilai sosial banget. Masya Allah. Nah, dengan agama kita sendiri, Kemudian ada lagi nggak? dengan Allah dan Rasulullah. Kalau menurut saya itu aturan Ya. hidup manusia yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur kehidupan dunia agar di dunia itu kan tempat ujian, agar bagi yang lulus nanti bisa pindah ke alam akhirat, alam kehidupan yang sebenarnya, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hamba-hambanya. Begitu Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz? Dari beberapa pandangan atau pendapat masyarakat, jawabannya seperti Islam itu. itu Nah, sendiri ya. ini hal ya benar ya, kalau ditanya agama apa Islam, tapi pas Betul. barangkali gitu ya pendapat kita STP, atau katanya. masyarakat ternyata kurang sesuai dengan yang dimaksud. Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya jawabannya ya nggak ada yang salah ya, semuanya saling melengkapi gitu. Karena tergantung dari mana mau mengambil maksud dari pertanyaan. Oh iya. Tapi kalau secara definisi syar'i, kalau Islam itu secara bahasa dulu, Islam itu adalah berserah diri. Berserah diri mananya, kalau berserah diri apa aja yang dikasih sama Allah, sama pencipta ya nerima, namanya kan berserah diri. Gitu. Namanya berserah diri itu apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya ya dijalani aja, gitu, nggak banyak protes, gitu. Itu namanya Islam. Tapi secara syar'i definisi Islam itu udah dijelaskan di dalam hadis Jibril. Waktu Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, kasih tahu kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi menjawab dengan lima perkara yang kemudian itu menjadi rukun Islam yang disebutkan di dalam hadis lain, ya, yaitu bunyal Islamu ala khamsin, yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam itu
adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati dan melaksanakan syariat Allah yang isinya adalah 5 tadi itu, yaitu bersyahadat, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, saum, dan ibadah haji. Nah, Islam itu agama, tadi kan sebut agama rahmatan lil alamin, yang sangat harmonis, sangat baik ke siapapun. Iya, Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena Islam itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih, berarti Allah menetapkannya dengan penuh kasih sayang. Gitu. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, isi syariat Islam itu isinya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi Allah memiliki sifat rahmat yang sangat luas gitu. Dan Islam itu memiliki rukun. Nah, kalau disebut rukun berarti tidak disebut muslim kalau tidak menjalankan rukun-rukun itu. Jadi dia harus bersyahadat. Muslim tiap hari kan bersyahadat ya. Kemudian syahadat itu pintu masuk. Kalau ada orang non muslim mau masuk Islam, dia harus bersyahadat. Kemudian sholat, ya orang kalau tidak sholatnya karena mengingkari perintah Allah, dia kafir. Ya. Dan tidak ada khilafiyah di antara para ulama. Hadis sahih dan sharih, jelas dan benar hadisnya. Disebutkan kata Nabi, yang membedakan kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nah, itu kalau meninggalkan mengingkari. Tapi kalau meninggalkannya malas, saya enggak sholat tuh malas, tahu sholat itu wajib, maka dihukumi fasik. Orangnya disebut fasik. Nanti habis itu ada zakat. Ya, orang itu wajib menunaikan zakat bagi yang muzaki ya, yang memenuhi syarat. Nah, kemudian nanti ada saum, ada haji gitu. Nah, amalan yang paling banyak bisa dilakukan oleh manusia itu 2, yaitu sholat sama saum. Ya, kalau zakat kan ada kemampuan tadi ya. Kalau saum, orang kaya, orang miskin bisa saum. Anak kecil, orang dewasa bisa saum. Kalau zakat hanya orang kaya aja. Haji hanya orang yang bisa ke tanah suci aja, punya kemampuan bekal. Nah, itu rukun Islam. Makanya disebutkan hadis Jibril itu di dalamnya terdapat pokok-pokok agama. Ada rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Gitu di hadis Jibril itu. Jadi disebutnya umul hadis, induknya hadis. Kalau di Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Kalau di hadis itu hadis Jibril. Jadi tergantung dari mana melihat. Jadi tapi pondasinya begitu. Dan Islam adalah syariat. Islam. Apakah Islam itu berbicara tentang i'tiqad? Iya juga. Karena Islam itu dengan iman itu ada 2 kalimat yang kalau ketemu dia memiliki makna sendiri-sendiri. Kalau berpisah, dia Islam itu maknanya iman maknanya Islam. Sama kayak fakir miskin. Fakir miskin kalau ketemu dalam satu ayat, fakir itu yang nggak punya sama sekali, miskin yang dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, tapi kalau dipisah, ya fakir itu miskin fakir juga. Seperti lagi al-adlu wal ihsan, seperti al-udwan, al-ithmu wal-udwan, ya banyak ya di dalam nas-nas syariat. Itu ada kaidah usul. Disebutkan apabila ketemu maka maknanya berpisah, apabila berpisah maknanya bertemu, atau kaidahnya jika sendirian bareng-bareng, kalau bareng-bareng sendirian gitu. Baik, Ustaz. Berarti Ustaz, kalau misalkan tadi mengacu kepada definisi Islam yang tadi rukun Islam 5 itu, gimana kalau ada seseorang berpandangan cukup nggak kalau kita cuman misalkan yang agamanya Islam tuh cuman mengamalkan 5 tadi itu aja, Ustaz, gitu, dan nambah yang lain gitu, nggak perlu ditambah-tambah. Iya, saya cuman udah aja yang pokoknya aja gitu. Saya ngambil yang pokoknya aja, sholat, terus puasa, zakat, kalau ada kemampuan juga ibadah haji gitu. Atau bahkan tadi sebenarnya Ustadz bilang kalau semua umat yang paling bisa melaksanakan ya tadi saum dan 2 tadi ya. Tapi ya baik lagi pertanyaan itu, apakah boleh nggak Ustadz? Ya udah, cuman pasrah dengan 2 itu, apa harus ada upaya untuk melakukan yang lain gitu, Ustadz? Ya, ada di hadis, kalau di hadis Arba'in hadis ke-22 kalau nggak salah. Jadi
ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian orang ini mengatakan, Aro'aita idza shallaitul maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah? Qala na'am. Kata orang ini, ya Rasulullah, apa pendapat engkau kalau aku itu sholat wajib 5 waktu, saum Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan enggak aku tambah dari itu. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, iya. Nah, di situ kenapa kok Nabi nggak nanya zakat? Zakat juga lakukan, atau haji, karena yang bertanya ini disebutkan oleh para muhaditsin yaitu adalah orang miskin yang dia tidak mungkin bisa berzakat atau tidak punya kemampuan berzakat dan haji. Gitu. Jadi yang pertama kali harus kita perhatikan dalam kehidupan kita itu yaitu apa yang Allah wajibkan. Di dalam hadis sahih disebutkan, hadis qudsi, Allah berfirman, kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai mimma iftaradtuhu, dari apa yang aku wajibkan. Jadi yang diwajibkan tuh prioritas. Prioritas dalam hidup. Jangan sampai kita misalnya gini, rajin ikutan kajian misalnya, tapi sholatnya nggak benar gitu, sholatnya nggak. Jadi harus tahu prioritas lah, pokoknya harus. Termasuk kayak penuntut ilmu ya. Penuntut ilmu kemarin tuh guru kami ya di rumah sini kajian bilang banyak yang misalnya menghafalkan matan-matan ilmu syar'i gitu ya, tapi rukun sholat nggak ngerti gitu, gimana? Nah, itu harusnya yang prioritas dulu. Jadi dipelajari dulu yang wajib-wajibnya, nanti setelah itu baru melakukan yang lainnya. Gitu. Ya, anak tadi menarik juga, Ustaz. Kan ada sahabat yang nanya ke Rasul. Berarti bisa diartikan Rasul itu menjawab tergantung lawan bicaranya, Ustaz ya? Iya. Makanya tadi cuma 2 tapi bisa masuk surga. Mungkin kalau yang bertanyanya orang mampu beda lagi. Itulah kehebatan Rasulullah SAW selalu memahami madu. Makanya dai, aktivis dakwah, para ustadz, para ulama itu harus paham madunya. Jadi siapa yang diajak bicara. Itu ya Syekh Utsaimin itu yang mengatakan orang yang berilmu. Ini di kaos nih. Saya untuk terbang. Bisa order ini. Udah order. Jadi harus seseorang itu harus punya dua sayap kalau ingin sukses. Sayap pertama ilmu, sayap yang kedua yaitu adalah hikmah. Jadi ilmu aja nggak cukup, harus juga punya hikmah. Masya Allah. Kembali lagi tadi ke yang rukun Islam yang 5. Nah, tadi kan kita lagi bahas Islam gitu ya. Salah satunya tadi saya sebutin yang wajib-wajibnya minimal dikerjain deh, kayak sholat, saum. Nah, ini masalahnya umat muslim di kita tuh sholat aja masih jarang gitu. Itu gimana gitu maksudnya? Kalau misalkan gitu, kalau ke masjid gitu ya, masih sepi aja. Tapi kalau di tempat-tempat nongkrong gitu, di kafe-kafe, subhanallah, saya kadang-kadang suka sedih juga gitu ya lihat kita kan agama Islam, di KTP juga bukan Islam. Tapi ya kita sendiri ya menyaksikan lah gitu ya, umat Islam saat ini masalah yang fundamental sholat tadi gitu masih banyak yang acuh tak acuh gitu ya. Daripada itu wajibnya juga salah satu. Gitu. Ini gimana saatnya keislaman? Ya, gini masyarakat kita itu ya husnudzonnya kita. Masyarakat kita itu mayoritas tuh awam terhadap agama. Nggak ngerti. Awam terhadap agama itu ada 2 macam ya. Ada awam karena memang belum pernah belajar. Ada awam yang memang nggak mau belajar. Padahal ada kesempatan gitu. Nah, ini beda awam yang satu sama awam yang ini. Kalau awam karena malas, tidak mau belajar, ini bahaya. Karena kita kan muslim ya, identitas kita itu Islam. Dan kita itu bahkan kalau meninggal ingin diurus jenazah kita sesuai dengan syariat Islam. Ingin disolatkan, didoakan. Ya, semua manusia gitu, takut manusia kalau berhadapan dengan Allah, nggak ada yang berani.
Iya, Firaun aja berdoa pas mau mati. Iya. Oh. Aku beriman, kata Firaun, tidak ada ilah kecuali yang disembah oleh Bani Israel. Di Al-Quran Firaun aja berdoa, nggak ada siapa yang berani nantang Allah. Nah, kita ini harus memperhatikan itu. Jadi urusan Islam tuh, urusan pondasi itu jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap main-main gitu. Karena kan kita nggak tahu ya umur kita, dan kita tidak ada, bisa jadi nggak ada kesempatan untuk bertaubat gitu. Nah, kita yang masih hidup harus berusaha terus memperbaiki pondasi kita, pengetahuan kita, karena orang yang awam terhadap agama kalau tinggalnya di negeri kaum muslimin di hari kiamat tuh nanti tidak ada kata maaf. Ya. Kenapa? Karena kesempatan banyak belajar. Ya, kesempatan belajar kan banyak. Kenapa nggak belajar gitu? Kenapa kalau urusan dunia mah dicarinya tuh ahlinya, tapi urusan agama nggak ngerti juga komentar gitu. Ini kan aneh. Misalnya kalau saya misalnya ngomentari orang dokter gitu, saya nggak berani ngomentari karena saya bukan bidangnya, bukan dokter. Misalnya antum ahli apa, antum ahli, kan nggak, kita nggak berani. Dalam urusan dunia kan nggak ada yang berani gitu. Ngomentari arsitektur rumah gitu, padahal nggak ngerti, kan nggak bisa ngomentari. Saya berapa waktu lalu diundang pengajian di rumah yang bagus banget, rumah baru, syukuran gitu. Komentar saya, Masya Allah gitu, rumahnya bagus gitu. Ya nggak bisa komentari, ini kayaknya orang ini. Karena bukan ahlinya. Kalau saya komentar nggak pantas, nggak bisa diterima. Nah, tapi dalam urusan agama, masyarakat kita itu pada komentar ya, nggak punya keahlian komentar. Ya bahkan orang yang belajar ilmu agama saja nggak berani mengomentari bidang ilmu yang belum pernah dipelajari. Pernah dengar juga Ustaz, kulu makol makom, siap perkataan itu ada tempatnya, itu benar Ustaz? Ya itu kembali lagi ke tadi itu, hikmah namanya. Hikmah itu tahu situasi, kondisi gitu. Karena misalnya gini, Nabi SAW ada ditanya, amal apa yang paling afdol? Kata Nabi, sholat di awal waktu. Ada lagi yang bertanya, amal apa yang paling afdol? Jihad. Amal apa yang paling afdol? Bakti ke orang tua. Itu kan beda-beda. Gitu. Terus hadis-hadisnya banyak ya. Nabi SAW seperti itu. Bahkan waktu Mu'ad bin Jabal ngimamin sholat dan kepanjangan itu baca Al-Baqarah sampai ada yang kabur. Dan kemudian beres sholat dimarah oleh Mu'ad. Kemudian yang dimarah ini lapor ke Nabi. Yang dimarahnya Mu'ad, bukan orang itu. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'ad, katanya gitu. Kamu bikin fitnah wahai Mu'ad. Nah, tapi di Indonesia ya, kan Indonesia itu masyarakat muslim. Nah, yang menyedihkan adalah ketika muslim tidak mengerti pondasi-pondasi Islam. Betul. Ya, itu yang mengkhawatirkan. Jadi kita itu harus paham pondasi Islam seperti apa, ya apa yang harus kita lakukan, yang wajib-wajib deh benerin dulu gitu. Dan tidak usah banyak mengomentari amal-amal orang lain. Kita ini disuruh ngurusi diri sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal-amal kalian, aku akan hitung bagi kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kata Allah, siapa yang menemukan kebaikan pada dirinya, maka ucapkanlah, maka memujilah kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau menemukan yang selain kebaikan, jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi kita ini fokus aja sama diri kita sendiri. Kan kita itu, maaf ya, masyarakat kita itu masyarakat yang pertama kritis terhadap ilmu kurang, maksudnya pengen tahu nih gitu, nah kurang ya. Rasa ingin tahunya. Ya, tapi ilmu, mengomentari ilmu yang kita tidak tahu, semangat. Nah, ini kan nggak boleh ya, harusnya ya tuh nggak pantas lah sembarangan begitu. Yang kedua, muhasabah diri, mengecek tazkiyatun nafas ya, mengecek diri sendiri kita jarang gitu. Tapi ngecek urusan orang lain kita sering gitu. Dan ini juga ini kan tidak bagus juga. Berarti kalau tadi tentang Islam ya, kalau tentang iman ya Ustaz, misalkan kita tuh kadang hari ini semangat baca Quran sampai 10 lembar,
kalau tiba-tiba besok turun nih, aduh besok jadi males gitu baca Quran. Nah, itu ada hubungannya nggak sih Ustaz? Sama keimanan kita gitu dan Iya, naikinnya ada. gimana gitu supaya Iman tuh kan naik turun. oh Ya. ya. Kata Allah liyazdadu imanam ma imanihim. Di Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah. Dan maknanya kalau bisa bertambah juga bisa berkurang. Gitu. Iman itu para ulama mengatakan yazidu wa yankus. Meningkat dan menurun, berkurang. Bertambah dan bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Jadi kita itu sibukkan aja diri kita, muhasabah diri. Ya. Kalau kita gini kata Imam Ibnu Qayyim, hidup mah gampang kata Imam Ibnu Qayyim. Pokoknya kalau menemukan 3 hal benar cara menyikapinya dia pasti selamat. Yang pertama, kalau mendapatkan nikmat ya cepat-cepat bersyukur. Yakini itu dari Allah sebagaimana yang suka kita ucapkan dalam Sayyidul Istighfar, Abu ulaka binikmatika alayya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago nyari duit, ya bukan. Ada orang dapat jabatan itu dari Allah dan itu bisa jadi musibah jabatan tuh ya, gitu atau apa aja lah. Kemudian yang kedua, semua manusia itu pasti, yang pertama ini nikmat pasti dialami semua manusia. Yang kedua yaitu musibah, semua manusia pasti mengalami musibah. Nah kalau dapat musibah maka bersabar. Bersabar bisa jadi satu untuk menghapus dosa kita. Ya, alhamdulillah mungkin kemarin hari ini beberapa tahun lalu kita banyak dosa, sekarang lagi dihapus. Ya sudah kita sabar aja. Gitu. Atau untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah SWT. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kalau kita berbuat salah cepat-cepat istighfar. Udah 3 itu pasti manusia menghadapinya. Ya kalau dapat nikmat ya alhamdulillah, dapat ujian ya sabar. Kalau salah ya beristighfar, memperbaiki diri. Nggak ada yang apa namanya? Nggak punya salah ya. Kullu bani Adam khotoun, semua bani Adam tuh punya salah. Yang paling penting kita bisa bertaubat. Betul. Yang masalah kan kalau ada orang berbuat salah tapi tidak sempat bertaubat keburu meninggal. Nah, ini musibah. Nah, kalau kita masih ada kesempatan alhamdulillah bertaubat ya, memperbaiki diri gitu. Kayak gitu, kayak safar aja. Kayak safar tuh kadang lancar alhamdulillah, macet ya sabar. Nanti tiba-tiba kita nyerempet orang, ngelakson orang ya minta maaf gitu. Itu kan kesalahan. Asal jangan putar balik gitu, Ustaz. Berarti sebenarnya Ustaz, kalau tadi ya dari mulai kenapa sih orang cepat kalau untuk hal ngomentarin kesalahan orang, tapi untuk menambah ilmu kurang gitu ya. Berarti sebenarnya kita tuh cuman perlu lebih baik dari hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain gitu, Ustaz. Atau gimana? Bener nggak kalau kayak gitu? Ya artinya kan kita nggak perlu harus menilai orang gitu kan. Yang harus lebih baik mah diri kita sendiri dari hari sebelumnya gitu, Ustaz. Iya, kita itu nggak akan ditanya atas amalan orang lain, dosa orang lain. Kata Allah SWT, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amal kalian, aku balas sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi kita nggak ada urusan sama orang lain, orang ini gitu. Fokus aja sama diri sendiri. Kalau ada kebaikan kita terima, kalau ada yang buruk ya kita tinggalkan gitu. Kayak gitu. Dan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu nggak ada tuh Nabi nyebutin nama orang kalau berbicara tentang keburukan. Nggak ada coba riwayat apa yang menyebutkan nama orangnya gitu. Nggak ada, selalu disembunyikan. Karena manusia itu bisa berubah begitu. Jadi kita sibukkan diri aja. Itu bagian dari Islam tuh. Islam tuh kan kayak gitu. Islam tuh berserah diri kepada Allah, sibuk memperbaiki diri, taat, ya, mempersiapkan diri untuk perjalanan yang panjang. Kita ini safar kan, lagi safar. Safar tuh berarti lagi perjalanan. Kalau safar ya yang diambil hanya yang kita butuhkan saja. Dan biar selamat. Nah, penerangnya itu ilmu. Jadi banyak-banyak belajar. Apakah selalu ilmu yang kita pelajari selalu benar? Ya enggak juga. Ya bisa jadi yang kita pahami keliru, nanti kita perbaiki lagi gitu. Oh, madhab aja. Madhab
lihat tuh ulama 4 mazhab tuh. Semuanya ada pendapat lama, pendapat baru, pendapat satu, pendapat dua, gitu. Iya, iya. Mazhab Syafi'i ada qaul jadid, qaul qadim, qaul jadid, Iya. gitu. Itu kan diralat pendapat lama gitu. Ya biasa aja. Iya, seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya, itu bagian dari Islam, bagian dari iman. Ya. Ya, ini sebenarnya nggak tahu nyambung atau enggak sih Ustaz ya. Tapi ini kaitannya memang dengan Islam tadi ada apa yang pertamanya syahadat. Ini mungkin pertanyaan pribadi juga Ustaz. Sebenarnya kan kita ini sejak lahir udah Islam Ustaz ya. Islam. Iya. Nah ini nggak tahu nih fikih atau muamalah atau apa gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Di kalangan masyarakat umum ya, kadang nih kalau di walimahan pas akad, karena ini mungkin bisa edukasi juga ya. Gimana tuh? Kadang kalah sama penghulunya gitu ya, suka harus Syahadat dulu. Nah, antum kan belum ngalamin ya. Oh. Ini mah yang udah ngalamin. Jadi antum pendengar dulu. Nah sebenarnya gimana sih Ustaz? Itu teh emang harus kita di situ syahadat atau kan dari lahir Iya. kita udah ngikutin? Itu dari mah bapak? nggak ada kaitan sama rukun Islam, itu mah tambahan aja untuk meyakinkan mungkin. Oh gitu ya. Ya, tapi nggak ada kaitan sama rukun Islam yang harus Syahadat. karena kan udah muslim dia. Iya. Ya, yang mau nikah ini kan muslim. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi itu mah bagian dari untuk takkid aja kayaknya, untuk menguatkan gitu. Tapi ya tidak termasuk rukun akad juga atau rukun nikah enggak. Rukun nikah enggak? Iya, rukun nikah. Artinya enggak juga enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bismillah langsung aja zawajtuka, misalnya saya nikahkan kamu dengan anak gitu. Pengalaman Ya. nanti mungkin bisa bilang ke Dipraktekin. penghulu. Ya, cuma kan yang mimpin kan penghulu. Ya. Ikutin aja. Ustaz. Yang nggak bisa, yang nggak boleh tuh gini, kalau menetapkan sesuatu yang kita bilang ini harus begini, ini sunnah, berarti harus ada dalil khusus. Ya, dalil yang menjelaskan oh ini Nabi dulu begini. Ya, wallahu a'lam ya. Mungkin aja ada, tapi di dalam hadis-hadis yang sahih itu adanya sebelum akad tuh adanya khutbah nikah. Khutbah nikah di dalamnya ada syahadat. Yang innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya, terus asyhadu alla ilaha illallah, kemudian di bawahnya fa inna asdaqal hadis dan seterusnya. Nah, itu khutbah nikah itu di dalamnya ada syahadat ya. Tapi ini bukan tadi ya, beda lagi. Wallahu alam, saya belum pernah menemukan kayaknya untuk meyakinkan biar Anda yakin nih si pasangan ini muslim gitu. Mungkin untuk menghilangkan syubhat mungkin mungkin. Wallahu a'lam. Gimana? Oh, jadi bahas nikah nih, apa nikah juga menambah keimanan, Ustaz? Bukan mau ngebahas nikah, nanti antum panas. Tapi kayaknya seru nanti mungkin ya di nanti perlu kita bahas sesi jahit berikutnya. Ada lagi nggak mau ditanyakan? Mungkin kita terakhir bisa ngobrol. Ya. Tadi Ustaz membahas tentang intinya kita kembali kepada mempertajam ilmu agama gitu. Betul. Nah, namun masalahnya kadang-kadang di masyarakat muslim itu kita mengiranya Islam itu ya ilmu yang dicari itu seputar sholat, zakat, puasa, ibadah haji gitu. Padahal kan kayaknya ilmu agama itu harusnya mencakup kehidupan gitu Ustaz ya. Ini mungkin minta lebih diluruskan gitu pandangannya terkait ilmu tuh apa sih yang harus dipelajari gitu. Dalam Islam itu sebetulnya ilmu agama itu luas banget gitu, bukan cuma seputar yang di masjid-masjid aja dan tanda kutip. Ya, kan sebenarnya Islam tuh mengatur semua urusan manusia ya. Segala aspek kehidupan. Ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai bahkan orang-orang orientalis tuh di buku sejarah manusia, sejarah Arab disebutkan undang-undang Islam tuh paling lengkap, mengurusi aturan dari mulai istana sampai rumah orang paling miskin, dari mulai orang paling pintar sampai orang paling bodoh gitu, diatur oleh Islam. Jadi pertama ya harus diyakini Islam tuh ilmunya sangat luas. Yang kedua yang wajib dipelajari pertama yaitu adalah ilmu yang amalnya wajib. Ya. Sholat wajib berarti wajib kita belajar ilmu tentang sholat. Tentang tauhid itu wajib berarti wajib kita belajar tentang ilmu tauhid. Akidah itu wajib, berakidah lurus berarti kita harus tahu akidah yang lurus. Saum wajib, saum Ramadan berarti kita harus tahu fikih saum Ramadan gitu. Pokoknya semua yang wajib-wajib belajarnya wajib. Kalau tidak dipelajari maka dia
bisa berdosa kalau amalnya nggak benar. Karena bisa jadi amalnya nggak akan lurus. Ya, karena dari mana kok Anda tahu gitu? Misalnya sholat, kok sholatnya begini aneh, dari mana? Kan nggak bisa ngarang, ya harus belajar. Nah itu kalau ilmu yang wajib. Tapi ilmu Islam ya luas. Kalau ingin tahu tentang ilmu muamalah, apalagi jinayat, muamalah, munakahat, wah semuanya ada dalam Islam. Masya Allah. Luas. Yang mengatur sampai pendidikan, yang pernah saya jelaskan di buku di kajian webinar itu. Itu kan disebutkan di situ bahkan memukul anak tuh kapan bolehnya, waktunya. Terus tahapan apa dulu yang harus dilakukan sebelum mukul anak, kemudian habis itu kayunya harus sekeras apa, kemudian habis itu berapa kali mukulnya, kalau lebih dari 3 kali itu nggak boleh, itu namanya kisos, kalau lebih dari 10 namanya hudud gitu. Terus nggak boleh ngangkat bahu, pokoknya semuanya ada aturan urusan pendidikan. Nggak boleh bicara teriak-teriak di rumah gitu, gitu teriak-teriak itu kan jelas di Al-Quran. Kata Allah, waqsid fi masika wagdud min sautik inna ankarol aswati la sautul hamir. Suara jerit-jerit itu kayak suara keledai. Semuanya ada dalam Islam. Nah kita ya nanti harus belajar gitu. Nanti kalau pas dapat materi-materi itu kita butuh cari dari Islam. Islam juga ada gitu. Jangan toilet training diambil dari mana misalnya Finlandia. Islam juga lengkap tentang toharoh. Udah ada dari zaman Nabi. Gimana toharoh untuk anak-anak, toharoh untuk orang dewasa, toharoh untuk ibu-ibu yang orang tua yang udah nggak kuat, sering beser. Itu semuanya ada dalam Islam. Ya, kenapa nggak belajar dari Islam aja? Wah, luar biasa. Ya, begitulah. Nanti ini harus kita bahas lebih mendalam ya. Mungkin di part berikutnya. Kalau rame nanti kita lanjut. Silahkan komen. Komen dulu mungkin. Komen dulu ya. Atau enggak nih. Siap. Subscribe. Baik, kalau dari anak cukup sih. Ustaz. Cukup juga. Ya, walaupun pengen nambah tapi ya di lain waktu mungkin kita akan bahas. Ustaz syukran jazakallahu khair atas waktunya kita bisa ngobrol bareng Ustaz, ngobras gitu ya. Dan kita cukupkan Ana Reza, Ana Rivaldi Brilian, Ana Puji Ardiansyah. Kita pamit sampai ketemu di ngobras berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.